Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Senin 12 September 2022 dengan judul Ketenangan Kesalehan. Ayatnya di dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dalam hal ini, sebagaimana dalam semua hal lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan kita, ilham kita suci telah menunjukkan jalan pada orang-orang zaman dahulu yang berada di bawah tuntutan Allah. Hidup itu adalah sederhana. Mereka hidup dekat dengan alam. Anak-anak mereka turut mengerjakan pekerjaan orang tua dan mempelajari keindahan-keindahan dan rahasia-rahasia perbendaharaan alam. Dan di ladang-ladang yang sepi dan di hutan-hutan, mereka memikir-mikirkan kebenaran yang amat besar yang diturunkan sebagai satu keyakinan yang suci dari generasi ke generasi. Pendidikan semacam itu menghasilkan orang-orang yang kuat. Pada zaman ini, kehidupan sudah bersifat pura-pura dan manusia semakin merosot. Sementara kita tidak mungkin kembali sepenuhnya kepada kebiasaan-kebiasaan sederhana dari orang-orang zaman dulu itu, kita boleh mempelajari dari mereka pelajaran-pelajaran yang akan membuat waktu-waktu rekreasi kita sesuai dengan namanya, masa-masa yang benar-benar akan membangun tubuh, pikiran, dan jiwa. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari surga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi poin-poin penting dari pelajaran kita lewat renungan ini. Allah inginkan kita supaya menjadi manusia anak-anaknya yang tenang dan saleh. Kita harus memperoleh kedamaian itu dan kita hidup benar-benar saleh di hadapan Tuhan. Oleh karena apa yang dikatakan sejak mulanya, bahwa Allah sebenarnya mengajarkan roh kesederhanaan, kehidupan yang di zaman mula-mula bagi anak-anak Tuhan, maka mereka hidup dekat dengan alam, dan bahkan mereka hidup dekat dengan anak-anak mereka. Selalu ada waktu bagi keluarga, dan dengan keyakinan yang suci untuk selalu dapat memikirkan kebenaran-kebenaran dinyatakan dalam kehidupan keluarga, maka akan dapat menciptakan orang-orang anak-anak Tuhan yang kuat. Namun saudaraku, seiring dengan berjalannya waktu pada zaman sekarang ini, maka terlalu banyak kehidupan kepura-puraan yang terjadi. Sifat ketenangan itu mulai menjadi pudar. Demikian juga kesalehan terkadang menjadi satu bentuk kepura-puraan. Oleh karena itu, mari kita menerima tawaran Tuhan untuk menerima kebenaran yang sesungguhnya, yang mana diberikan secara cuma-cuma kepada kita hanya dengan penuh penyerahan sepenuhnya ke dalam tangannya. Semoga hari ini inilah menjadi doa kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami muliakan dan tinggikan Engkau ya Tuhan, sebagai Allah kami yang sudah mencintai dan mengasihi, yang menjadi korban tebusan dalam kehidupan kami untuk membawa kami dari keberdosaan untuk dapat disempurnakan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, oleh karena hari ini kami percaya kasih Tuhanlah memberikan kehidupan untuk kami dapat nikmati kembali, dan biarlah waktu ini sepenuhnya dapat membuat kami lebih dekat ke hadirat-Mu saja.
Terima kasih oleh karena poin-poin dalam renungan ini menguatkan kami, supaya kami dapat beroleh ketenangan dan menjadi hidup saleh, ya Bapa. Oleh karena inilah yang menjadi kebutuhan kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, yang terkadang membuat kami tidak peka melihat dan mendengar akan kebenaran Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Umat-umat Tuhan dalam pekerjaan mereka, bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Hadirlah Engkau juga ya Bapa, untuk menjadi guru di tengah kehidupan rumah tangga, menuntun anak-anak yang Engkau karuniakan, supaya mereka juga meraih harapan masa depan mereka di dalam Tuhan. Lebih daripada itu ya Tuhan, mereka juga dapat menjadi saksi kebenaran-Mu dimanapun berada. Ya Bapa, bagi umat-umat Tuhan yang terbaring oleh karena sakit, Tuhan akan menumpangkan kuasa-Mu sehingga mengangkat penyakitnya, memberikan pemulihan dan kesembuhan, supaya dapat bangun kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Bapa di sorga, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia menikmati masa indah mereka. Semoga ya Bapa, iman pengharapan mereka dalam menantikan Tuhan semakin diteguhkan. Terima kasih ya Tuhan, semoga berkat-berkat ini dapat kami nikmati dan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mengampuni dosa kami Bapa, karena doa ini hamba serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.